Saya percaya saudara mau bersemangat mendengarkan firman Tuhan dan diberkati dengan firman. Yang mau boleh katakan amin? Saudara, hari ini kalau saudara terus mengikuti perkembangan pembangunan kita, ya. Tapi kalau saudara nggak mengikuti, saya mau update terus kepada saudara. Saudara, pembangunan gedung gereja kita boleh dikatakan sudah mulai bergerak dengan kecepatan penuh. Tolong ditampilkan saudara, kalau beberapa waktu yang lalu ya, 1-2 minggu yang lalu kita masih menampilkan gambar pembongkaran. Tapi saudara, pembongkaran semua sudah tuntas. Kecuali yang di ujung yang saudara lihat ya, itu karena di bawah masih ada kantor gereja saudara. Ya, nanti dibongkar belakangan karena nanti saudara dengan penambahan akses parkir mobil sekitar 40 mobil, nanti saudara masuk putar keluarnya dari sebelah sana saudara ya. Ujung sana, gereja ini depan ujungnya saudara. Dan itu bagian nanti akan dibongkar terakhir supaya saudara jangan sampai staf kita yang ada 10 orang gak punya kantor saudara ya untuk bekerja bisa dengan baik. Tapi saudara, saya mau yakinkan juga kepada saudara-saudara, walaupun kita sudah bergerak penuh dalam pembangunan kita saudara, kita tidak bergerak asal-asalan saudara. Ya, sebagai bukti tolong tampilkan, kita sudah merancang terlebih dahulu. Ada ahli bangunan yaitu arsitek yang sudah menggambar. Nanti tampak depannya seperti apa. Main auditoriumnya seperti apa aula utamanya. Atau diklik selanjutnya. Karena Tuhan memberikan visi bahwa gereja ini akan menjadi blessing community center. Kita mau ada kesan terbuka, welcoming kepada orang-orang yang hadir. Ada Blesscom Cafe ya. Bahwa kan sekarang eranya era cafe saudara ya. Dan kemudian saudara, itu ada tulisan Blessing Community Center lagi, ini pas di belakang ini saudara. Karena ini gedung sekolah dan sarana utama atau jangkauan utama kita adalah jiwa-jiwa dari sekolah juga saudara. Makanya ini langsung berhadapan dengan sekolah. Supaya anak-anak yang hadir, orang tua yang hadir, pengantar yang hadir, merasakan kehadiran Blessing Community Center. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah gereja anak yang terus kita perlengkapi itu gambarnya. Dan masih ada bagian-bagian lain yang kita nggak bisa tampilkan saudara. Jadi kalau kita bergerak penuh, kita nggak asal-asalan. Kita memakai ahli-ahli bangunan. Bahkan walaupun saya nggak ngerti, tolong tampilkan. Strukturnya pun kita pikiran dengan baik. Nah ini saudara salah satu gambar persiapan struktur kita. Jangan tanya saudara ini seperti apa, tapi saya tampilkan hanya untuk meyakinkan saudara, kita sudah bergerak penuh, tapi kita tidak bergerak asal-asalan. Tentu saya cerita ini ada hubungan dengan firman Tuhan. Sementara saya siapin khotbah ini, saya menemukan ayat yang sangat menarik. Tolong diklik, ya. Ternyata Tuhan tuh memang ingatkan, ya. Boleh kita baca dulu bagian A-nya sebelum kata tetapi, saudara. 2, 3. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Jadi memang kalau kita pengen bangun rumah yang benar, rumah yang baik saudara, pasti kita melibatkan ahli bangunan. Yaitu arsitek dan insinyur sipil, itu paling dasar saudara. Kita melibatkan mereka untuk merancang. Tapi kenapa saudara, saya katakan saya diberkati dengan ayat ini. Ada hal yang menarik, penting Tuhan tekankan di bagian keduanya. Setelah Tuhan bilang, kamu bangun rumah aja. Jadi kalau saya boleh mengaplikasikan ayat ini dalam perkataan sehari-hari, Tuhan bilangnya seperti gini. Kamu aja kalau bangun rumah itu nggak main-main kan? Kamu pasti minta seorang ahli bangunan kan? Kalau kamu pengen bangun rumah dengan baik. Tapi Tuhan bilang, itu arsitek, itu insinyur sipil paling hanya buat bangunan fisik. Mari kita baca kalimat bagian yang kedua. 2, 3. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, yang kita peringati pengorbanannya hari ini lagi saudara. Dia itu ahli bangunan segala sesuatu. Yang percaya katakan amin saudara. Karena saudara memang ada hal-hal. Contoh, rumah dibangun. Kalaupun hancur, kita bisa bangun lagi atau bangun fisik. Tapi membangun rumah tangga tanpa campur tangan Tuhan ketika hancur, mungkin tidak bisa pernah terbangun lagi. Yang mengerti katakan amin. Hari-hari ini kita melihat banyak rumah tangga hancur saudara. Kenapa saudara? Mungkin banyak rumah tangga nggak sadarin. Kita perlu Yesus loh untuk melibatkan dalam membangun segala sesuatu. Dan banyak lagi yang saya tidak bisa bahas saudara. Kalau kita mau bangun karir yang utuh dan berhasil.
Kalau kita mau bangun usaha yang berhasil, berdampak dan memuliakan nama Tuhan, tanpa Yesus dilibatkan sebagai ahli bangunan segala sesuatu, itu tidak mungkin. Jadi kaya doang bisa, karirnya naik doang bisa. Tapi kalau itu baik, utuh dan berdampak, saudara, kita perlu Yesus sebagai ahli bangunan segala sesuatu. Tapi kenapa saya angkat ayat ini, saudara? Karena Tuhan mau ingatkan hari ini, ada hal yang Tuhan bahkan secara personal, secara pribadi dia bilang, aku membangun ini loh. Dan saudara, ketika Tuhan mengatakan ini, karena dia memikirkan yang baik tentang kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini kita butuhkan. Kalau nggak ada ini, kekekalan tuh nggak mungkin, saudara. Apakah itu? Tolong tampilkan tema khotbah hari ini. Yuk katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Kesempurnaan rancangannya mengenai gereja. Sekali lagi 2, 3. Kesempurnaan rancangannya mengenai gereja. Mari kita mau baca ayat yang membuktikan bahwa Tuhan tuh secara pribadi mengatakan ada hal yang dia mau bangun. Saudara, kalau ada bagian firman yang kurang dimengerti, sekarang manfaatkan, saudara. Ada terjemahan BIS, Bahasa Indonesia Sederhana. Ada terjemahan TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, manfaatkan. Itu bisa membantu, saudara. Saya diberkati, saudara, ketika saya mau menemukan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya menemukan benar bahwa ada hal yang Tuhan tuh serius mau bangun. Bahkan secara personal dia deklarasikan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Sekali lagi 2, 3. Aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara memperbaiki kalau masih ada yang punya pemikiran yang salah tentang kata gereja. Memang kita ini udah terlibat membuat kesalahan tentang kata gereja. Hari Minggu aja masih ada di antara saudara masih ngomong, yuk kita ke gereja. Saudara bukan ke gereja, saudara ke gedung gereja. Yuk kita ikutin gereja. Bukan, saudara bukan ikutin gereja, saudara ikutin ibadah gereja. Nah, kalau kita nggak perbaiki, maka kita bisa berpikir, oh Tuhan mau bangun gereja, oh bangun gedung gereja. Saudara, kalau bangun gedung gereja, yang merah itu nggak perlu. Karena nanti Yesus akan dibilang bohong. Karena apa, saudara? Gedung gereja doang pasti dapat dikalahkan. Dapat dikalahkan sama rayap. Kita baru diskusi di kelompok minggu yang lalu, baru beberapa hari yang lalu ya Pak Fendi. Ini mesti dipikirin nih. Suntikan rayap nih, kita nih banyak rayap, mumpung dari proses masih di awal ini mungkin perlu disemprot lah, dikasih berelak lah, saya nggak ngerti saudara ya. Saya bukan ahlinya, tapi lihat kan. Dan saudara memang ya, kalau saudara pernah naik ke mimbar itu di bagian kayunya udah terdengar krik, saudara, karena apa? Rayap sedang menghabiskan bagian mimbar yang kayunya, saudara. Kita pasti kalah sama rayap, kita kalah sama karat, kita kalah sama segala macam yang akhirnya gedung, makanya rumah aja perlu renovasi lagi, ada yang diperbaiki lagi, saudara. Itu kalah. Tapi di sini Tuhan mau membangun gerejanya, bicara saya dan saudara. Boleh katakan dulu sama-sama dengan saya. Barangkali saudara sampai hari ini gak sadar. Ketika Tuhan menyelamatkan, karena kita sebenarnya terima perjamuan kudus ya, mengingatkan karya keselamatan Tuhan. Katakan sama-sama, saya ulang dulu sekali lagi. Ketika Tuhan menyelamatkan, Tuhan menjadikan kita muridnya dan gerejanya. 2, 3. Ketika Tuhan menyelamatkan, Tuhan menjadikan kita muridnya dan gerejanya. Sekali lagi 2, 3. Ketika Tuhan menyelamatkan, Tuhan menjadikan kita muridnya dan gerejanya. Kalau kita tidak menjadi muridnya dan menjadi gerejanya, makanya tolong tampilkan ayat ini, kita bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kok nggak terbukti ya? Katanya gereja Tuhan nggak bisa dapat dikalahkan. Boleh tampilkan lagi ayatnya? Nggak bisa dikalahkan, saudara. Bahkan dengan tegas katakan sekalipun oleh maut. Maut itu adalah bagian pekerjaan kuasa kegelapan. Itu adalah kerajaan kuasa. Ini saya tidak mau expose ya. Ada penjelasan saudara. Karena kata maut itu dalam bahasa ada beberapa arti. Tapi di sini dihubungkan dengan saudara.
penguasa kerajaan kegelapan. Saudara tuh, kita tuh gak bisa dikalahkan, gak bisa masuk neraka. Tapi kok kenapa ada orang Kristen akhirnya masuk neraka? Kenapa banyak orang gak diselamatkan? Apa rencana Tuhan gagal? Gak, saudara. Karena kita tidak menjadi gerejanya. Hari ini, kita udah banyak dengar tentang menjadi muridnya. Hari ini, kita harus sadar juga, Tuhan mau kita menjadi gerejanya. Kalau kita nggak menjadi gerejanya, makanya keheran banyak anak Tuhan tuh rapuh. Banyak anak Tuhan hancur. Kita melihat bukan cuma anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan pendeta pun ada yang rapuh dan hancur. Nah, cuma sebelum saya mau membahas, firman hari ini akan membahas dua hal. Pertama, seperti apa sih Tuhan tuh mau membangun gereja? Supaya saudara ngerti, oh gereja yang Tuhan bangun tuh seperti ini. Dan kedua, bagaimana kita hidup sebagai gerejanya. Nah, tapi sebelum membahas itu ya, karena saya pernah mendengar saudara, saya berharap juga sih nggak dengar dari saudara, tapi kalau ada yang sudah pernah dengar, atau ada saudara yang terjebak mengatakan, loh Tuhan mau apa saja yang dikerjakan berhasil, kok saya nggak berhasil? Tuhan payah dong, Tuhan gagal dong. Oh Tuhan mau gerejanya nggak dikalahkan dengan maut, kok ada anak Tuhan akhirnya masuk neraka, kok bahkan ada pendeta masuk neraka? Klik. Saudara, kita harus mengerti gini loh. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal rencananya. Kitalah yang gagal mengikuti cara kegenapan rencananya. Boleh katakan lebih keras sekali, 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi rencananya. Kitalah yang gagal mengikuti cara kegenapan rencananya. Tuhan tuh gak pernah gagal. Saya masih ingat ya, tahun 80, ya antara 85, 88 kan saya dapat anugerah sekolah di luar negeri, saudara. Dan waktu itu ada seorang hamba Tuhan sangat terkenal. Kalau saudara hidup di zaman itu, ya maksudnya saudara udah lahir di tahun 80-an, sudah cukup dewasa, saudara pasti pernah dengar nama-nama hamba Tuhan itu, tapi saya nggak mau singgung saudara. Saudara mau tahu, begitu dia jatuh, itu pers, TV, media di Amerika merajam kekristenan. Tuh, kekristenan kayak begitu tuh. Tapi saya bersyukur saudara, satu sore, saya tuh nggak sengaja, saya nonton sebuah TV yang nggak terlalu terkenal. Saudara. Kan kalau di Amerika tuh TV swasta udah banyak, nggak seperti di Indonesia, ya lebih banyak lagi saudara. Bahkan per negara bagian tuh ada TV-TV lokal lagi, per provinsi itu TV-TV lokal lagi. Nah ada sebuah TV lokal saudara, dia bilang, memang ya manusia itu seneng dah mengekspos yang jelek. Itu yang jadi keuntungan. Orang tuh suka cari keuntungan di apa saudara? Di penderitaan orang lain. Bagaimana TV mendapatkan berita dan kemudian mendapatkan sponsor iklan. Kalau nggak beritanya sensasi. Terus dia bilang, ini hamba Tuhan satu jatuh. Diekspos besar-besaran. Dia bilang, saya baru mengikuti sebuah konferensi pendeta desa. Ada 150 pendeta desa yang minimal sudah 20 tahun pelayanan. Bahkan ada di antara mereka sudah 30 tahun pelayanan. Masuk berita nggak? Dia bilang, masuk berita nggak? No, nggak masuk berita saudara. It's not sellable kalau bahasa Inggris ya. Itu tuh nggak laku dijual. Iklan nggak bakal datang. Makanya Tuhan tuh nggak pernah gagal. Saudara. Ketika Tuhan mau banyak hamba Tuhan berhasil, banyak hamba Tuhan berhasil. Tapi kalau cari di berita nggak ketemu saudara. Berita lebih suka yang mengekspos apa saudara? Yang sensasi kan? Karena iklannya masuk. Yang bisa apalagi kalau TV-nya bukan pro kekristenan, yang merajam kekristenan. Oh itu yang melaku saudara. Tuhan gak pernah gagal mengenapi rencananya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan mau saudara berhasil, saudara pasti berhasil. Tapi ada bagian kita. Makanya kenapa khotbah ini 2 bagian. Pertama adalah apa gambaran Tuhan tentang gereja. Dan yang kedua saudara adalah bagaimana kita menghidupi gereja itu. Cara Tuhan mengenapi rencananya adalah kita menghidupi gereja yang seperti Tuhan mau. Yuk hari ini kita langsung masuk. Gambaran Tuhan mengenai gereja apa sih? Kita mau baca 4 bagian ayat, tapi ada 7 ayat. Nah untuk menyingkatkan waktu saudara ya,
Tadi pagi saudara saya khotbah hampir 50 menit karena ini pengajarnya ini. Jadi saya mau singkatkan waktu sedikit, baca yang warna merahnya aja. Nanti banyak ayat tuh ada warna merahnya, kita baca warna merahnya. Yuk kita mau temukan, Tuhan mau bangun gereja tuh seperti apa? Ya, kata gereja tuh juga dipakai kata jemaat di Alkitab. Kita baca yang merahnya. Yang pertama ya, bagian pertama, 2, 3. Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala, jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi jemaat itu adalah tubuhnya. Yang kedua kita baca saudara, yang merah sekali lagi, 2, 3. Segala sesuatu ada di dalam dia, kepala tubuh, yaitu jemaat. Tuhan kepala, tubuhnya jemaat. Klik 2 bagian berikutnya, kita lihat lagi. Baca yang warna merahnya saja. Ketika kita diselamatkan, kita disebut anggota-anggota apa saudara? Yang pertama, 2, 3. Kamu anggota-anggota keluarga Allah, nyambung langsung saudara, harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup. Poin pertama khotbah hari ini. Mari kita mau lihat bagaimana Tuhan mau membangun gereja, saudara. Dan bersyukur Tuhan tuh ambil contoh sehari-hari yang kita lihat dalam keseharian hidup kita. Tolong diklik. Ya, kita mau lihat sama-sama. Boleh katakan sama-sama dulu sebelum saya jelaskan. 2, 3. Gereja yang Tuhan mau bangun adalah seperti keluarga rohani yang kokoh dan tubuh Kristus yang sehat. Sekali lagi 2, 3. Gereja yang Tuhan mau bangun adalah seperti keluarga rohani yang kokoh dan tubuh Kristus yang sehat. Apakah ada yang menikah, begitu mau menikah merancang gini? Gue mah 3-5 tahun aja, habis itu gue mau cerai. Ada saudara? Bahkan mereka yang bercerai pun, mereka gak merencanakan begitu. Yang mengerti katakan amin. Mereka yang bercerai pun mengatakan. Karena saya pernah mengkonseling orang yang udah bercerai, saudara bilang. Saya sebetulnya kepengen tuh seperti orang-orang lain. Sampai opa-opa tuh langgeng. Tapi akhirnya kita gak bisa, kita bercerai. Gak ada orang mau rumah tangga bercerai. Itulah sebabnya Tuhan bilang gereja itu seperti rumah tangga rohani yang harusnya kokoh, yang mengerti katakan amin. Sejak pandemi, apa yang kita belajar buat tubuh kita, saudara? Mungkin kita kurang perhatikan selama ini, tapi sejak pandemi yang kita belajar tentang buat tubuh kita apa, saudara? Tubuh yang sehat. Ada yang mau punya tubuh yang sakit-sakitan, saudara? Enggak ada. Bahkan mungkin sejak pandemi saya menemukan orang yang gak rajin olahraga jadi rajin olahraga. Orang yang mungkin gak memperhatikan proporsional daripada konsumsi makannya, dia mulai memperhatikan keseimbangan karbohidrat, protein, saudara. Orang yang mungkin gak perlu vitamin atau suplemen, gue gak perlu kayak gitu. Tapi sadar, saudara. Nah Tuhan bilang itu gereja yang Tuhan mau bentuk. Seperti kerinduan saudara sehari-hari. Yang udah berumah tangga, maunya rumah tangganya kokoh. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang punya tubuh, semua mau punya tubuh yang sehat. Jadi gereja tuh seperti gitu. Tuhan gak pernah merancang gereja tuh rapuh, hancur, perpecahan, bahkan bubar. Mungkin saudara tidak aktif di dunia gereja ya. Karena saya aktif di dunia gereja, mau gak mau saya tahu juga, saudara. Gereja-gereja yang dulu katanya megah. Ya. Tapi sekarang pecah 3. Apalagi kalau saudara ke Eropa. Saudara mungkin udah pernah menyaksikan diajak jalan-jalan. Saya masih ingat saudara dapat berkat bisa pergi ke Eropa itu udah 20 sekian tahun yang lampau itu pertama kali ke Eropa, saudara. Kita ke Jerman, kita melihat sebuah gedung gereja yang megah. Saya pernah ceritain sama saudara-saudara kalau masih ingat ceritanya. Begitu pulang kita diminta sumbangan, saudara. Gereja itu tidak mengenakan tarif untuk melihat kemegahan gereja dengan kaca patrinya, dengan soundnya proof yang hebat, saudara. Tapi salah seorang peserta tur yang sama-sama kita dari Holy Land terus nyambung ke Eropa waktu itu, saudara. Nanya sama orang yang jaga minta sumbangan. Kenapa gereja sebesar ini kan biasanya jemaatnya banyak, duitnya banyak. Kok sampai minta sumbangan untuk pemeliharaan gedung gereja ini? Enggak, sekarang jemaatnya paling tinggal 20-an. Itu kapasitas 700, saudara. Tinggal 20-an dan itu semua tua-tua, pensiunan. Yang muda-muda udah gak mau masuk gereja. Kalau kami nggak bisa mempertahankan ini bagaimana? Hampir 20 tahun yang lalu seorang pendeta Amerika mengatakan tahun ini Amerika tuh mengalami the worst in the Christianity.
Karena gedung gereja yang dijual tuh hampir 4.000. Dan sebagian besar jadi apa saudara? Jadi pub. Karena kan soundnya bagus. Bahkan yang lebih parah aja yang jadi tempat apa saudara? Penyembahan gereja setan. Yang beli saudara. Gedung gereja yang tadi nyembahnya Yesus yang benar. Walaupun puji Tuhan ada beberapa masih mendingan lah dipakai buat sekolah, aula daripada kegiatan organisasi apa. Tapi saudara, kenapa seperti itu? Kenapa gereja rapuh? Kenapa gereja saudara hancur? Karena kita nggak menjadi gereja yang seperti Tuhan mau. Ketika saya bicara gereja bukan organisasi, kita bicara kita loh. Saya rindu saudara, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Saudara rindu itu kan? Saudara mau itu saudara? Kita mau tetap setia kepada Tuhan, amin saudara. Kita harus jadi gereja saudara. Gereja yang kokoh, gereja yang sehat. Nah karena itu bagian terakhir khotbah hari ini saudara. Kita mau lihat bagaimana kita menghidupi jadi gereja. Kalau kita tidak menghidupi jadi gereja, ya kita tidak akan jadi gereja yang kokoh. Kita jadi gereja-gerejaan. Kita kayak jadi mobil-mobilan, bukan mobil bener. Nah, mari kita lihat ketika Tuhan membentuk keluarga. Yuk kita baca. Dari sini kita belajar prinsipnya bagaimana kita menghidupi jadi gereja. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gereja sebagai keluarga rohani yang kokoh harus mempunyai kesatuan yang tidak dapat dipecah belahkan. Nomor 1 kesatuan kepada Tuhan tentunya. Saudara tidak akan tantangan apapun, pergumulan apapun, saudara mengatakan, saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang mengerti dan setuju, katakan amin. Itu saudara gereja yang kokoh. Bukan gak ada tantangan gereja yang kokoh. Bukan gak ada badai gereja yang kokoh. Gereja yang kokoh tetap ada tantangan, ada badai. Tapi mereka akan mengatakan, kesatuan saya dengan Yesus. Tidak ada badai yang bisa melemahkan dan menghancurkan. Yang setuju, katakan amin. Ini banyak yang ragu-ragu nih saudara. Tapi bagus kalau saudara ragu-ragu. Saudara mesti cek. Saudara jadi gereja yang kokoh nggak saudara? Nah, bagaimana kesatuan dalam gereja terjadi? Mari kita lihat rancang bangun. Gereja ini nanti kalau saudara mau tes gedung gereja kita ya. Jadi benar sesuai dengan gambar-gambar insinyur kita nggak? Kalau nggak, kita nggak jadi benar saudara. Nah, kita jadi gereja benar sesuai dengan rancang bangun Tuhan pertama nggak? Ya, kita mau lihat sekarang kita mau lihat bagaimana ketika gereja pertama terbentuk. Kisah pasal 2 itu cerita ketika gereja pertama terbentuk. Bagaimana gereja pertama itu mempunyai kesatuan yang sangat luar biasa. Kenapa saudara? Yuk kita baca sama-sama. Nah saudara, karena menyingkatkan waktu juga saudara ya. Ini kalau saudara bingung, kok Pak John tulis kisah 2 ayat 41-47. Baru 41, 42, 43 gak ada. Maksudnya saudara kalau mau lengkap baca semuanya. Tapi saya mengambil pokok-pokoknya untuk menunjukkan bagaimana kita menghidupi jadi gereja. Dan kalau kita baca ini saudara, kita masih jauh. Tapi mari kita mau bergerak maju jadi gereja. Yang percaya katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat selanjutnya, tolong diklik. Ya, yuk kita baca lagi 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang kita perlu pelajari saudara?
Dan yuk kita harus hidupi. Kalau saudara bilang, saya mau jadi gereja Tuhan yang kokoh. Saudara nggak ada cuma dipanggil jadi orang percaya loh. Ada yang bilang enggak, saya cuma mau jadi orang percaya. Enggak, saudara nggak jadi orang percaya doang. Saudara waktu diselamatkan Tuhan bilang jadi murid dan jadi gereja. Dua-duanya nggak opsional. Saudara harus jadi murid terus mau belajar dan bertumbuh. Saudara menjadi gereja dalam kesatuan kuat. Makanya kata gereja di Alkitab itu dua kata, saudara. Universal, dalam dunia cuma ada satu gereja. Tapi lokal-lokal, ini gereja lokal, saudara. Untuk bisa mengalami keuniversalan gereja, kita punya gereja lokal. Nah, gereja lokal ini hanya kokoh kalau bagaimana, saudara? Saya langsung mensummary, ya, menyimpulkan bagaimana gereja pertama tuh hidup dan bagaimana kita menghidupi gereja. Boleh nggak kita baca dulu, saudara? Dan nanti saya jelaskan. 2, 3. Sebagai keluarga rohani, mereka berkumpul secara teratur di kelompok kecil rumah-rumah dengan pemberdayaan firman dan Roh Kudus dalam kesatuan yang terbukti dengan kepedulian dan kesaksian nyata. Kita ini hanya bisa punya kesatuan yang kokoh sebagai gereja kalau kita tuh mau ngumpul juga di kelompok-kelompok kecil atau rumah-rumah. Saudara, makanya kenapa kita ada komunitas murid, ada komit. Bukan mau nambahin program, saudara, bukan. Saudara, kita perlu ibadah bersama-sama, tapi minta maaf loh. Kalau saudara cuma ibadah bersama-sama, saya jamin karena firman Tuhan mengatakan, saudara tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena salah satu yang negatif kalau kita cuma di gereja besar, kita bisa bersembunyi di balik kebesaran. Maka ada orang yang suka gerejanya menghadirkan gereja yang lebih banyak, saudara. Karena bisa tersembunyi. Orang nggak tahu siapa saudara. Orang nggak tahu, ya. Ini terjadi di gereja besar, ya. Mudah-mudahan sih nggak jadi aktif di gereja, tapi pengedar narkoba. Karena nggak ketahuan kan. Dia satu di antara 1.000 orang lebih yang hadir dalam tiap ibadah. Dan itu gereja punya 7 ibadah. Ini gereja yang jemaatnya 10 ribuan loh, saudara. Tapi menemukan ada pengedar narkoba di tengah-tengah jemaat itu. Karena di kebesaran tuh kita bisa bersembunyi. Itu yang Tuhan nggak mau, saudara. Di kebesaran tuh nggak ada kesatuan. Kita bisa masuk keluar gereja tanpa ada sapa satu dengan yang lain. Bukankah begitu? Di gereja kita juga masih terjadi, saudara. Tapi itu kadang tidak terhindari. Bukan sepenuhnya negatif. Kadang kita nggak bisa menyapa semuanya, saudara. Minta maaf, saya nggak bisa menyapa semuanya. Kalau saudara mengharapkan saya bisa menyapa semuanya, saudara. Nggak bisa. Tapi saudara, Tuhan mau gereja itu, ya tolong tampilkan, ada kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Mereka kumpul di rumah-rumah, saudara. Tapi yang kedua, bukan cuma di rumah-rumah, tapi akhirnya cuma ya ngobrol-ngobrol lah, bercanda-bercanda lah, makan-makan lah. Walaupun nggak salah, di Alkitab tuh mereka makan-makan, saudara. Makan-makan tuh konsep Alkitab, saudara. Ngumpul-ngumpul ada makan-makannya. Tapi mereka rindu, dalam perkumpulannya ada pemberdayaan firman dan Roh Kudus. Nah, di sini kenapa saya ambil waktu jelaskan. Tadi kalau saya bilang, Pak John tadi kalau 50 menit penjelasannya agak lama, saudara. Saudara, ini kan Abah udah selesai. Mungkin dari saudara bertanya, kok Pak John gak langsung mulai putaran baru? Kita ini lagi memikirkan, menggumuli, saudara. Karena kita mengerti konsep gereja ini. Kita nunggu sampai Juli baru mulai lagi. Kita mau, saudara, tiap kelompok-kelompok di Abah itu terkoneksi langsung dengan komit. Supaya saling membangunnya lebih terasa. Oh, saya kenal anggota komit ini. Walaupun komit bertemu sebulan sekali, tapi hampir tiap hari secara online pakai Abah, sehingga kita nggak harus ketemu tiap hari. Jadi kalau di Alkitab ada tiap hari, sebetulnya kita juga bisa tiap hari. Tapi tiap harinya sekarang tuh ada tolong dengar kemajuan teknologi. Kalau nggak dengar kemajuan teknologi macet, mau nggak saudara tiap hari? Pak Fendi datang dari Modern Land tiap hari. Waduh, tapi sekarang kan ada online. Dengan baca Abah sama-sama kita udah berkumpul tiap hari, saudara. Jadi makanya saudara tolong balik lagi tampilkan poinnya. Pemberdayaan dengan firman ini lewat Abah, saudara. Kita lagi coba gumulin. Supaya waktu nanti Juli kita launching lagi, pemberdayaan melalui firman itu tetap ada tiap hari lewat komit. Walaupun kita kumpulnya sebulan sekali. Yang kedua yang lagi kita rindukan, saya mau mengajak setiap saudara ikut komit. Yuk rindu di komit itu ada lawatan karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia kata-kata hikmat loh, saudara. Mustinya ya, kita tuh jangan sampai
Saya tuh udah ketemu beberapa orang Kristen, tadi sudah sempat sungguh-sungguh, tiba-tiba lari ke paranormal, ke dukun. Kenapa saudara? Karena di gereja kok nggak ada paranormalnya. Gereja tuh harus ada paranormalnya juga saudara. Tapi orang-orang normal, paranormalnya. Sementara kita sama-sama berkumpul, tiba-tiba, seperti tadi tuh saya namanya melakukan kata-kata hikmat saudara. Ada karunia kata-kata hikmat. Tuhan tuh memberikan hikmat jawaban. Orang bisa bilang gini, aduh, kok bisa pas ya, itu pesan tuh bisa meneguhkan saya. Saya percaya saudara, mujizat tetap akan ada di gereja, tapi yang terbanyak lewat kelompok-kelompok kecil atau komit-komit. Yang percaya katakan amin. Karena kedoanya dengan sungguh-sungguh saling kenal. Saudara, makanya pemberdayaan firman dan Roh Kudusnya nyata. Makanya kita belum jadi gereja rohani yang kokoh, kesatuan kita cuma apa saudara? Di ibadah besar. Ibadah besar nih seperti burung pengen terbang dengan 11 sayap aja. Nggak bakal bisa saudara. Tidak ada burung bisa terbang dengan 11 sayap. 11 sayapnya ada kelompok kecil. Pemberdayaan firman dan Roh Kudus. Sampai itu nggak boleh dibuat-buat. Kesatuannya tuh ada kepedulian nyata. Saudara baca kan? Di gereja kita belum ada loh saudara. Gereja kita puji Tuhan langkah sebelumnya udah mulai ada. Kita ada persembahan pelmas, diakonia untuk saling memperhatikan. Tapi di gereja mula-mula kalau ada saudara seiman yang betul-betul butuh, gak ada cara lain. Selalu ada yang bersedia jual hartanya. Saudara. Jual hartanya untuk jawab kebutuhan itu. Itu gak bisa dibuat-buat, kesatuannya gak bisa dibuat-buat. Itu kesatuan suami istri. Kan kalau kita juga udah suami istri gitu saudara ya. Ketika suami kita gagal, seorang istri yang betul-betul punya kesatuan yang baik, apapun dia mau korbankan. Udahlah. Saya tahu ada suami istri ini emas, ini apa jual Pak, untuk membangun lagi usaha kamu. Makanya Tuhan bilang contohnya kesatuan keluarga. Kalau gereja udah keluarga rohani yang kokoh, nanti akan sampai seperti itu saudara. Di gereja ini kalau ada yang sampai punya perjuangan yang berat, nggak ada jawaban yang lain, ada yang bersedia jual hartanya. Untuk apa? Terobosan terjadi. Memang kita nggak bisa langsung nyampe ke sana saudara. Tapi saya percaya kalau kita mau, kita akan nyampe ke sana. Gak ada yang aminin. Oh, ada yang amin sedikit. Yang percaya katakan amin. Karena ini gereja yang kokoh. Ini bukan soal ngasih duitnya, saudara. Tapi ini gereja yang kokoh tuh kayak gini. Kesatuannya tuh seperti gini. Mereka sampai ada, makanya ada kesaksian nyata. Orang bilang, tuh, itu tuh. Yuk, mari saudara. Di tengah-tengah kejatuhan anak Tuhan, pelayan Tuhan. Mari lewat komit-komit kita menyampaikan kesaksian. Tuh, lihat. Lewat komit-komit. Terjadi perubahan kehidupan, terjadi terobosan. Yang sepakat katakan amin. Ini yang Tuhan mau, saudara. Makanya sebagai keluarga rohani, yuk kita mau bangun benar, saudara. Perkumpulan yang menyebabkan pemberdayaan firman Roh Kudus terjadi dan kesatuannya itu nyata, kepedulian dan kesaksiannya. Dan yang terakhir, bagaimana kita menghidupi gereja. Yang pertama sebagai keluarga rohani, itu yang kita kerjakan. Nah, sekarang sebagai tubuh, anggota tubuh saudara. Kita baca yang merah saja ya. 2, 3. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Saudara, kata kita ini bukan cuman semua harus bertumbuh ya. Tapi kata kita ini mau menunjukkan pertumbuhan tuh bareng-bareng. Bukan sekedar, kan gereja kan bukan tunggal. Gak boleh pakai kata saya pakai kita. Jadi kita semua harus bertumbuh. Jadi kita bisa pakai kita hanya untuk menggambarkan rame-rame ya. Tapi kata kita di sini bukan bermakna rame-rame. Kita ini bisa bertumbuh bersama. Kita tuh hanya bisa bertumbuh kalau mau bersama-sama. Klik lagi, jangan dihilangin dulu, tolong tampilkan. Makanya konsepnya tubuh. Dan tubuh itu bagaimana saudara? Yuk baca saudara sekali lagi. Mulai kata rapi, 2, 3. Rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Semua anggota tubuh itu berfungsi dengan baik. Saya belajar dari sakit saya saudara. Sebagian saudara ada yang tahu, saya ini leher saya ini nggak beres saudara, sebelah kanan. Makanya kalau yang memperhatikan posisi leher saya selalu nggak bagus. Ya, kalau saudara perhatikan dengan baik. Saya udah ke dokter saraf 4. Saya sudah fisioterapi 30 kali lebih.
Tapi saya bersyukur akhirnya ketemu satu dokter, ya. Cuman saya nggak mau sebutin namanya, ya karena gini, mungkin nolong saya, mungkin nggak nolong saudara loh. Dokter tuh masih manusia. Akhirnya dia bilang, MRI aja Pak John. Panggil saya Pak Johan, karena nama saya Johannes, saudara. Pak Johan, MRI aja. Ya saya MRI, saudara. Saya udah pernah sekali MRI. Belasan tahun lalu, makanya saya nggak mau MRI, saudara. Kalau saudara pernah MRI, sudah tahu. Dimasukin ruangan kecil, terus bunyi, pusing, saudara, benar. Sampai itu kita dikasih tombol untuk escape. Jadi kalau kita udah nggak kuat, pencet keluar. Tapi nggak jadi MRI-nya, saudara. Ulang lagi. Jadi saya bertahan 20 menit lebih. Ternyata benar, saudara, penyembahan tubuh. Saya nyembah Tuhan aja. Ku sembah kau Allahku. Akhirnya, saudara, hampir setengah jam selesai juga, saudara. Ternyata, saudara, leher kanan yang sakit. Ya, ini saya bukan mau ceritain penyakit saya, tapi saya mau berikan ilustrasi. Ternyata, saudara, saraf sebelah kiri saya, baru tahu loh gara-gara MRI, itu penyebabnya saraf sebelah kiri. Ada 3 bagian rusuk tulang, saya lupa nomor berapa aja, tuh ini kan ada beberapa rusuk, saudara ya. Ada nomor-nomornya, 1, 2, 3. Itu ada 3 udah begini, saudara. Ini sarafnya udah neken gini, saudara. Neken, jadi kalau saudara lihat udah mulai masuk di gambar itu. Cukup 1 bagian anggota tubuh nggak berfungsi dengan baik, sakitnya, saudara. Tapi saya udah berdamai, saudara. Kan dokter bilang, kalau mau bener-bener sih operasi. Jadi tulangnya tuh dikikis yang nempel ke saraf itu. Tapi dia bilang gini, Pak, bagian kepala itu banyak saraf, banyak pembuluh darah. Resikonya sangat besar operasi di sana. Saya aja dokter bagian sarafnya tidak menganjurkan dioperasi. Cukup 3 tulang kecil, nggak berfungsi dengan benar, nekan saraf, ganggu aja luar. Tapi puji Tuhan, saya udah berdamai dengan ini. Bapak harus rajin stretching. Bapak harus ngubah cara kerja. Sekarang, saudara, saya nggak bisa pakai laptop doang. Ya, dibantu layar gede, mesti begini kerja, saudara. Karena saya tuh masih kerjanya tuh bisa 4 jaman dalam 1 hari depan laptop. Itu penyebabnya. Bapak 1 jam sekali stretching ya, udah mulai nggak enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Saya berdamai, saudara. Tapi yang saya mau cerita gini, saudara. Cukup 3 tulang nggak berfungsi dengan baik, kita semua terganggu. Nah makanya, saudara, gereja ini nggak kokoh kalau saudara jadi anggota tubuh cuma bilang gini, udah yang pelayanan aja tuh, si catur aja tuh yang jadi WL. Yang pelayanan tuh, memang, saudara, ada pelayanan tertentu, itu memang harus ada potensinya, ada karunianya. Tapi klik yang terakhir, poin terakhir. Kita masuk poin terakhir. Tapi nanti ibadah youth sudah digabung dengan retret kemarin, jadi saya agak tenang, saudara. Kalau tadi agak deg-degan. Kalau kelar telat, sebab ada ibadah berikutnya menanti. Tapi ini ibadah berikutnya nggak ada kan ya. Jadi sudah gabung dengan mereka habis retret 3-2 malam, dan hari ini juga sebagian mereka gabung di ibadah-ibadah. Yuk baca sama-sama dengan saya. Gereja yang kokoh harus seperti gini, saudara. 2, 3. Sebagai anggota tubuh, mereka saling melengkapi dengan mengerti dan melakukan tanggung jawab saling mendoakan, memperhatikan, memberi semangat, dan lain-lain. Stop dulu, saudara. Yang pertama ini semua bisa. Cuman mau atau enggak aja, saudara. Semua bisa. Di mana, saudara? Di komit-komit. Makanya di komit itu, saudara cuma diminta kalaupun paling banyak kan anggotanya 11. Kita bisa saling mendoakan, 11 masih punya waktu. Bagaimana kita memperhatikan? Gak mungkin kita bisa memperhatikan data jemaat kita dengan anak-anak 800 lebih, saudara, nggak ada satu orang bisa memperhatikan 800 orang lebih. Tapi di komit yang belasan, makanya kita buat komit ini, saudara, bukan nambahin kegiatan, saudara, bukan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan sebagai itu kalau nggak ada komit? Kita kumpul saling mendoakan, kita kumpul saling memperhatikan, kita kumpul saling memberi semangat. Cuma memang nanti setiap saudara baca yang terakhir, 2, 3. Membangun satu dengan yang lain melalui karunia, potensi, dan passion yang Tuhan berikan. Nanti lewat potensi saudara, lewat passion saudara, saudara berdampak.
Ada yang pelayanannya bukan dalam gereja, dia mungkin jadi guru yang luar biasa, pengusaha yang luar biasa. Itu sebetulnya apapun yang kita kerjakan itu juga pelayanan, saudara. Sesuai dengan potensi dan lain sebagainya. Walaupun ada yang berfokus di gereja dengan kemampuan bermain musik dan lain sebagainya. Tapi yuk yang pertama dulu, saudara. Makanya kenapa kita perlu komit, saudara. Mengapa tema kita bulan ini Better Together. Habis kita merayakan hari Pentakosta minggu lalu, minggu ini kita mau belajar tentang gereja. Dan tidak ada gereja yang kokoh dan sehat tanpa gereja yang mau membangun kesatuan. Dan gereja yang mau mempraktekkan saling satu dengan yang